Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Mawaddah, Wafika Azizah dan juga Syam Rizky. Jadi di sini kami akan membahas mengenai hasil identifikasi anak dengan hambatan majemuk. Yuk disimak. Anak dengan hambatan majemuk. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan oleh adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial emosi, intelektual, dan lainnya. Karakteristik anak dengan hambatan majemuk yaitu ada fisik, kognitif, sosial, dan bahasa. Selanjutnya, klasifikasi anak dengan kelainan majemuk sebagai berikut. Hambatan penglihatan atau tunanetra, yaitu tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau totally blind dan mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Selanjutnya ada hambatan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak yang memiliki atau mempunyai tingkat intelektual di bawah rata-rata, yaitu EQ kurang dari 70. Hasil identifikasi, Azizah mampu melihat dalam jarak dekat, tidak mampu mengenali seseorang dari jarak 6 meter, tidak dapat menulis mengikuti jarak lurus, sering meraba dan terjatuh ketika berjalan, keadaan bola mata bagian yang berwarna hitam keruh, dan bola mata selalu bergoyang. Untuk EQ anak belum pernah melakukan tes EQ, sehingga untuk tingkat EQ-nya belum diketahui. Anak masih mampu membaca, menulis, dan berhitung walaupun dilakukan secara bertahap. Anak tidak mampu berpikir secara abstrak. Jika diberi pertanyaan yang sedikit rumit, anak tidak mampu menjawabnya. Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial anak memiliki sifat yang pemalu, namun masih bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Anak jarang aktif dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam asrama. Perkembangan komunikasi anak baik seperti anak normal pada umumnya, namun anak tidak memiliki kelompok bermain tertentu, lebih sering menghabiskan waktu di asrama. Untuk perkembangan perilaku, anak memiliki sikap yang tertutup, tidak memiliki rutinitas tertentu atau rutinitas khusus, dan tidak memiliki ketertarikan dalam hal tertentu. Selanjutnya itu adalah pedoman wawancara petugas panti. Jadi dari hasil wawancara yang kami lakukan, anak tersebut memiliki sifat pendiam dan pemalu dalam kegiatan sehari-hari. Anak juga senang membaca Al-Quran. Anak juga mampu melakukan aktivitas bina diri dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan akademik anak masih memerlukan pengulangan materi. Jadi setiap pembelajaran perlu adanya pengulangan dan bertahap, apalagi pada pembelajaran matematika. Nah, lalu pada wawancara intervensi memiliki kesimpulan, yaitu selama COVID-19, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan seperti biasanya. Semua ini dikarenakan semua siswa di SLB Fajar Harapan itu tinggal di panti atau asrama. Nah, tentunya dengan melakukan sistem protokol kesehatan saat melakukan pembelajarannya di sekolah. Jadi guru-guru di sekolah juga dapat berinteraksi dengan baik dan melaksanakan pembelajarannya tatap muka dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demokrasi, dan juga bercerita.
Guru juga melakukan kegiatan evaluasi seperti biasanya dengan menggunakan kertas huruf braille dan praktek tertentu sesuai dengan mata pelajaran. Intervensi anak dengan kelainan majemuk. Nama sekolahnya itu adalah PSBN Fajar Harapan. Itu nama pantinya ya, nama sekolahnya itu SLBA Fajar Harapan. Alamatnya Jalan Ahmad Yani kilometer 37,5 nomor 8 Martapura. Itu kelompok sekolahnya A atau tunanetra. Tahun berdirinya 1962. Tahun perubahannya itu adalah tahun 2000 dan bangunan sekolah itu adalah milik sendiri. Selanjutnya itu adalah kurikulum sekolah. Nah, jadi kurikulum sekolahnya ini Fajar Harapan ini memakai dengan kurikulum 2013. Nah, kurikulum tersebut dimodifikasi kembali sesuai dengan hambatan yang terdapat pada peserta didik. Nah, lalu selanjutnya itu adalah layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang pertama itu adalah perencanaan pembelajaran. Nah, jadi di SLBA Fajar Harapan ini kebanyakan siswanya tinggal di panti. Nah, jadi mereka itu memiliki metode tersendiri yaitu dengan melakukan swab test. Nah, oleh karena itu tidak ada perencanaan khusus selama pandemi. Siswa tetap berjalan seperti biasa di dalam kelas menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Lalu yang kedua itu adalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu seperti biasa, tetap sistem tatap muka. Media pembelajaran yang digunakan juga media pakai alat tulis braille, buku pelajaran dan huruf braille, buku tulis khusus braille. Untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, metode pemecahan masalah, metode karya wisata, dan metode bercerita. Evaluasi pembelajarannya itu dilakukan seperti biasanya, kadang-kadang melakukan ulangan harian per 2 minggu sekali. Nah, lalu selanjutnya itu adalah layanan pengembangan diri. Nah, layanan pengembangan diri ini program kekhususannya itu ada pembinaan kemasyarakatan, kesadaran dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga itu pembinaan kepercayaan diri sendiri, orientasi mobilitas, dan aktivitas daily living. Lalu yang kedua itu adalah keterampilan vokasional. Itu ada beberapa keterampilan, yaitu keterampilan tangan, ada pijat praktis, keterampilan PKK, dan kesenian. Lalu kebutuhan sarana dan prasarana selama pandemi COVID. Nah, sarana dan prasarana sudah terpenuhi oleh pihak panti PSBN Fajar Harapan, seperti kuota internet sudah terpenuhi dengan baik. Di panti Fajar Harapan menggunakan WiFi setiap asrama yang memudahkan siswa ketika mencari tambahan pengetahuan melalui internet. Lalu yang selanjutnya itu adalah kendala yang dihadapi guru. Di SLBA Fajar Harapan tidak memiliki hambatan dalam pelayanan intervensi, namun jika ada salah satu guru yang positif COVID, maka guru tersebut posisinya akan digantikan oleh guru yang lain untuk sementara. Nah, jadi sampai guru yang positif COVID tersebut benar-benar pulih. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.